Di sini kita sudah berada di minggu pertama. Di minggu pertama saya belajar konsep paling dasar dari OOP, yaitu kelas dan objek. Saya membuat kelas car dan berisikan tiga objek seperti speed dan brand dan color, serta satu metode yang bernama drive, yang menampilkan info kendaraan berdasarkan atribut itu. Dari satu kelas ini, saya dapat membuat dua objek yang berbeda dengan data yang berbeda juga. Itu menunjukkan bahwa satu kelas bisa menghasilkan banyak objek yang independen satu sama lain. Next, di soal yang kedua. Di soal berikutnya, saya mengembangkan kelas yang sama, tetapi menambahkan tiga konstruktor yang berbeda. Jadi ini namanya konstruktor overloading. Ada konstruktor kosong yang otomatis mengisi nilai default. Ada yang hanya butuh brand dari color, dan ada yang lengkap dengan speed juga. Tujuannya supaya waktu bikin objek saya lebih fleksibel, bisa isi data lengkap atau sebagiannya saja. Untuk output dari soal yang pertama, di minggu yang pertama ini, seperti ini. Di nomor 2 ini kita sama juga outputnya. Memasuki week 2 untuk soal yang pertama. Saya belajar dua konsep penting, yaitu interrange dan polymorphism. Lewat studi kasus hierarki senjata ini, saya membuat senjata sebagai abstrak kelas induknya, yang punya atribut umum, nama, dan daya, serta satu metode abstrak yang bernama hitung efektivitas yang wajib diisi ulang oleh setiap turunannya. Dua subclass yaitu senjata api dan senjata listrik. Dan senjata listrik mempunyai efektivitasnya sendiri. Senjata api dihitung dari jumlah peluru dikali 0,8, sementara listrik dihitung dari tegangan dikali jumlah sengatan dikali 0,2. Di sini saya juga menggunakan override method getInfo di setiap subclassnya, tapi tetap memanggil super getInfo supaya data dari induknya tetap ditampilkan. Ini contoh dari program minggu kedua untuk soal yang pertama. Di sini kita selanjutnya memasuki di minggu ketiga. Di minggu ketiga ini saya menggabungkan semua konsep sebelumnya, tetapi eh, saya ini pisah-pisah karena jika kalau saya satukan saya bingung untuk mencari kode yang salah. Jadi saya pisah-pisah agar lebih fleksibel saja, lebih gampang untuk debuggingnya. Oke, di minggu ketiga ini saya menggabungkan semua konsep sebelumnya dalam studi kasus yang lebih kompleks, yaitu simulasi kendaraan otonom. Saya membuat kendaraan otonom sebagai abstrak kelas induk, yaitu eh, hitung energi, dan navigasi. Dari situ saya turunkan tiga subclass, yaitu mobil otonom, terus drone pengantar, dan robot pembersih. Dan yang masing-masing punya cara hitung energi dan cara navigasi yang berbeda. Misal, mobil otonom menghitung energi dari jarak tempuh dikali 1,5 dan navigasi pakai lidar dan GPS. Sedangkan drone pengantar menghitung menghitung dari berat beban dikali durasi terbang. Dan robot pembersih dari luas area dikali jumlah sensor. Yang menarik dari pertemuan minggu ketiga ini, metode seperti tampilkan info dan diagnostik itu cukup saya tulis sekali saja di kelas induk. Namun uh, dan otomatis bisa dipakai oleh ketiga subkelas tadi. Jadi ini contoh nyata kenapa OOP itu berguna, karena tiga kendaraan yang cara kerjanya sangat berbeda tetap bisa diperlakukan seragam lewat satu kelas induk yang sama. Dan output dari praktikum minggu ketiga ini seperti ini. Kita membuat GUI. Untuk desainnya sendiri seperti ini. Saya di sini menggunakan Java Swing di NetBeans dengan studi kasus from login untuk sistem Untak. From-nya berisi judul berwarna merah, bertuliskan selamat datang di login Untak, dua kolom input untuk nama dan NBI, satu combo box untuk memilih status, apakah mahasiswa atau dosen, satu tombol selesai. Logik validasinya saya taruh di dalam metode. Di dalam metode
J button connection performance yang otomatis dibuat Nextbeam saat saya klik 2 kali pada tombolnya. Contoh seperti ini. Jika saya klik tombol ini, J button one performer itu, maka akan otomatis terbuat oleh Nextbeam-nya. Jika yang dipilih itu status mahasiswa dan kolom nama serta NBI tidak kosong, maka login dinyatakan berhasil. Background form berubah warna dan muncul dialog ucapan selamat berisi nama usernya. Tapi, kalau salah, satu syarat itu tidak terpenuhi, misalnya kolom atau statusnya dosen, maka muncul dialog error yang bilang login gagal. Jadi secara keseluruhan dari 4 minggu praktikum ini, saya belajar bertahap mulai dari dasar kelas dan konstruktor di minggu pertama, lanjut ke inheritance and polymorphism di minggu kedua, penerapannya dalam studi kasus yang lebih kompleks pakai abstract class di minggu ketiga, sampai akhirnya saya terapkan semua konsep itu ke tampilan GUI menggunakan Java Swing di minggu keempat. Dan ini untuk output dari minggu keempat yang telah saya gabungkan dari minggu pertama hingga ini. Jika kita memasukkan nama yang benar, kita pilih status mahasiswa, kita klik selesai. Maka muncul ucapan berhasil. Selamat datang, Ardika Febriansyah. Jika kita memasukkan nama yang salah, seperti nama singkat atau NBI orang lain, dan status yang tidak sesuai dengan data yang ada, maka outputnya akan seperti ini. Login gagal, nama, NBI, atau status salah. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.